Kap. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Ya. Silakan duduk. Dengan Mbak Indi ya? Iya. Apa kabar Mbak Indi? Alhamdulillah dari. Alhamdulillah. Ini tadi dari rumah langsung ke sini atau dari mana? Iya, dari rumah langsung ke sini. Dari rumah langsung ke sini. Kalau saya boleh tahu nih, tujuan Mbak Indi tadi ke sini mau ngapain? Gini Bu, saya mau konsultasi tentang masalahnya akhir-akhir itu saya alami. Mau konsultasi jadi sebelum kita ngomong panjang lebar, gimana kalau kita sepakati dulu waktunya ya? Ya. Apakah waktu 30 menit cukup untuk kita nanti ngobrol-ngobrol Mbak Indi? Ya kurang lebih cukup lah. Jadi saat ini saya perkenankan Mbak Windy untuk menceritakan masalah Mbak Windy. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih. Jadi saya sekarang itu kan kuliah ya Bu. Nah di perkuliahan saya itu circle pertemanannya itu untuk sekarang saya merasanya lebih ke individualis, apalagi setelah pandemi ya. Jadi pandemi itu benar-benar berdampak di di pertemanan saya itu. Karena apa? Ya karena kan kita udah berbulan-bulan ya lama online itu kan kita sama-sama kayak nggak ketemu gitu, udah lama nggak ketemu, terus tiba-tiba sekarang offline terus ketemu tuh kayak canggung semua. Awalnya ada yang sama ini jadi sama yang itu, jadi kayak malah pernah saya itu kemarin itu ada teman saya itu bilang gini, loh Win, kok kamu itu nggak sekarang tuh sama ini, kok dulu sama itu, kok sekarang sama ini. Jadi ya Perbedaannya ya. iya sangat. Kalau saya boleh tahu Mbak Windy sekarang semester berapa? Semester 5. Semester 5 sekarang. Jadi dulu ketemunya offline semester 1 sama 2 aja ya kalau nggak salah. Iya. Habis Habis itu semester 3, 4 itu online. dan semester 5 sekarang ketemu lagi canggung udah kayak beda rasanya. ya karena emang Dampak dari COVID itu seperti itu ya. Lalu yang dirasakan Mbak Windy, maksudnya itu Mbak Windy merasa nggak kalau teman yang dulunya kan tadi temannya bilang Win kok sekarang sama ini, dulunya sama itu. Nah apakah si itu sekarang itu menjauhi Mbak Windy atau emang ya mengalir aja? Bukan menjauh sih, lebih tepatnya kayak ya kita masih nyapa-nyapa biasa. Kalau ada keperluan apa juga kita masih ngomong biasa. Cuma dulu itu kan apa-apa itu kayak identik ya. Kalau Windy itu pasti identik sama dia si itu ya. Nah sekarang tuh kayak ya Win ya kayak tempat duduk aja tuh ya. Kadang dulu tuh kan kemana-mana kan selalu bareng. Nah sekarang tuh ya dia tuh sama yang lain, saya juga nggak sama yang mana-mana sih, saya sendiri. Maksudnya kayak ya saya ya individual, kadang apa namanya nih, Kelompok atau enggak berbaur sama yang lain, makan berbaur ya sama yang lain, kayak yang nggak ada kupu-kupu. Maksudnya kalau saya netral gitu, kalau saya sama yang ini ya oke aja, kalau sama yang itu ya oke aja. tapi saat pandemi itu Mbak Windy sering kontak-kontak nggak sama yang si teman Mbak Windy yang dulunya deket banget itu? Kontak-kontakan, tapi cuma sekedar sebatas tugas. Sebatas tugas, jadi kayak formalisasi tugas aja. Kalau dulu itu kan dia sama aku atau itu kan curhatan masa pribadi kita. Dari semua hal itu kita tahu, saya tahu dia tahu, dan sebaliknya dia tahu saya. Tapi sekarang tuh ya karena pandemi ya, jadi ya yang diomongin di chat di WhatsApp itu ya cuma tentang tugas. Apakah masalah ini tuh terjadi benar-benar saat pandemi, ataukah mungkin Mbak Windy ada salah kata, ataukah mungkin dia ada salah kata ke Mbak Windy, ataukah ini benar-benar masalah real pandemi? Sebenarnya bukan masalah pandemi juga, bukan masalah konflik juga. Kita nggak ada konflik, cuma pada saat itu kan pernah ada kegiatan ya, ada salah satu kegiatan di kampus. Nah itu tuh kegiatan semacam mondok ya Bu. Nah itu tuh kita kan tinggal bareng sama si
teman saya tadi, saya ya sebut saja si A ya. ya sebut saja si A. Nah, saya kan tinggal bareng satu kamar, susah senang bareng kan selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu kan saya jadi tahu gitu loh. Saya jadi tahu sifat aslinya dia itu ternyata gini. Dulu kita dekat, tapi kita Nggak pernah tinggal bareng gitu ya. nggak pernah tinggal bareng. Nah, sekarang saya tinggal 3 bulan waktu mondok kemarin awal tahun. Itu saya jadi tahu gitu loh, sebenarnya sifatnya dia tuh seperti ini. Dan ya mungkin saya bukan mau menyalahkan sifat dia ya, mungkin emang sifatnya yang kurang cocok dengan saya gitu. Jadi kita dengan sendirinya kayak ya Tidak sefrekuensi gitu ya. Jadi dari awal mondok itu akhirnya kelamaan kan kayak tinggal bareng kan, satu rumah ngapa-ngapain bareng ya, dia ngapain tahu juga ya, saling tahu lah intinya ya. Jadi kamu juga kayak kok dia sifatnya kayak gini, berbeda jauh sama yang di chat, kayak hanya ketemu di kampus, hanya cerita di chat gitu. Jadi kayak saya tuh tahu sifat jeleknya dia gitu kan. Jadi ya kok kaget juga gitu ya. Kaget juga kok dia ternyata kayak gini ya, tapi ya udahlah, mungkin emang udah nggak cocok ya. Jadi selama 3 bulan di pondok itu saya jadi tahu sifatnya teman saya si A itu tadi. Ya mungkin bukan jelek, tapi mungkin tidak sefrekuensi dengan ya. Tapi sebelum di pondok itu kan mbaknya di pondok itu sudah pandemi? Sudah ya? Sudah. Tapi sebelum di pondok juga sudah pandemi? Sudah. Oh, jadi di rumah dulu karena pandemi, lalu ke pondok selama 3 bulan itu ya? Iya. Nah, kan itu sempat dirumahkan kan beberapa bulan itu. Itu masih berhubungan baik? Masih berhubungan baik. Cuma ya nggak seperti sebelumnya. Tapi masih ya dibilang baik. Nggak baiknya itu setelah mondok. Jadi Mbak Windy kan mondoknya 3 bulan ya. Selama 3 bulan itu ketemu si A terus menerus, lalu dari situ baru kejanggalan ya, kayak aku kayaknya nggak sefrekuensi nih sama dia. Iya, dari situ kan saya satu kamar. Oh, satu kamar? Iya, satu. Ini satu kamar, satu jurusan gitu. Kan dulu kan kita deket banget, makanya kita satu kamar sama 2 orang lainnya sih. Kita satu kamar, satu tempat tidur sama dia. Yang 2 kan tempat tidurnya kan 2 tuh ya. Saya satu tempat tidur sama dia. Tapi si A ini teman dari SMA, SMP atau baru ketemu di perkuliahan? Bukan, baru bertemu di perkuliahan. Dia orang jauh. Oh, Nggak Lamongan. Oh, jadi dia di sana tuh ngekos gitu sebelum pandemi? Iya. Dulunya juga sekos? Enggak? Mbaknya budget atau TP atau gimana? Dulu itu saya kan kerja ya. Saya kerja, jadi saya ngekos di Lamongan. Nah itu teman saya si A itu ya saya yang masukkan di tempat kerja saya dulu. Oh, jadi kerja bareng dulu? Dulu saking dekatnya ya? sedekat itu. Kerja bareng, model sekamar, sefakultas, sejurusan, sekolah juga. Dulu waktu masih offline semester 1-2 itu berangkatnya bareng. Dia kan bawa sepeda, saya nggak bawa sepeda dulu, dia jemput saya terus. Sedekat itu ya dulu. Cuman sekarang kayak bener-bener kayak sekedar saya hai gitu. Itu setelah mondok berarti ya, setelah mondok. Apa yang Mbak dirasakan setelah mondok itu? Maksudnya yang dirasakan kan dia kayak aku udah gak nyaman, atau lebih baik aku nggak sama dia daripada nanti aku sama dia tapi aku tekan atau gimana? Iya, ya itu tadi. Ya lebih baik saya kayak aku lebih baik menjauh dengan sendiri aja. Aku membatasi orang-orang yang ada di sekitar aku biar akunya nggak makan hati gitu loh. Nanti kalau tak terusin berteman sama dia, nanti jadinya tuh semakin toksik Ya, kan semakin nggak karu-karuan juga, semakin menghambat perkuliahan juga sih. Iya. Tapi dianya merasa kalau Mbak ini menjauh. Iya, kita sama-sama merasa. Kita introspeksi diri masing-masing. Jadi ya dia ya biasa aja ya, saya udah biasa aja. Terus saya kalau di kampus ya ada hai gitu, say hi, sekedar say hi. Udah kita merasa tapi sebelumnya orang tua Mbak Windy tahu kalau Mbak Windy berteman baik sama dia, terus sekarang kayak menjauh gitu? Enggak sih, soalnya kan dia nggak pernah main ke sini. Karena jauh ya.
rumah saya kan di desa, kan kita tinggalnya biasanya di kota di perumahan, jadi ya nggak pernah sih. Pernah kemarin waktu ayah saya meninggal itu dia kesini ziarah, ya melayat kesini sama teman-teman yang lain. Itu kita masih Hubungan baik. Tapi untuk teman-teman Mbak Windy, teman-teman semuanya, apakah teman-teman semuanya itu menyadari? Iya, menyadari. Jadi dulu itu semester 1 kita tuh satu circle tuh terdiri dari 8 orang. Itu kita, jadi 8 orang itu tadi tuh deket kayak aku sama si Aini dua-dua, deket-deket dua-dua gitu kan. Terus ini biasanya sama ini biasanya sama, tapi kita dalam satu circle orang 8 gitu tadi. Terus sekarang itu semuanya mencar gitu, bubar, benar-benar bubar. Bahkan ada yang dulunya dekat sama ini sekarang kayak aku sama si A, dulunya dekat sama ini jadinya sekarang dekat sama si ini gitu. Tapi nggak ada keinginan untuk kembali lagi gitu. Mungkin ada kayak aku kangen deh kayak barang-barang kayak dulu. Pengen kayak memperbaiki lagi biar seperti itu lagi. Ada nggak keinginan seperti itu? Ya, sometimes kayak kadang ngerasa ya pengen dulu kan sedekat itu ya, sekarang jadi sejauh ini kadang ada lah ya kangen. Tapi ya dengan keadaan yang sekarang kayak gini kayaknya ya udah lebih baik kita kayak gini aja. Lebih baik kesehatan mental ya. Yang diutamakan adalah kesehatan mental biar kuliahnya juga lancar ya. Sekarang lebih ke fokus ke kuliah aja. Teman-teman ya nanti ya menyesuaikan lah. Nah, sekarang yang Mbak Windy inginkan itu seperti apa? Maksudnya yang diinginkan itu kayak saya ingin memperbaiki atau begini-begini aja, atau saya lebih nyaman dengan saya kemana-mana sendiri gitu. Untuk saat ini ya saya ya lebih nyaman yang seperti ini sih. Bukannya nggak ingin perbaiki ya, kita udah baik-baik aja gitu. Bahkan hubungan saya yang sekarang ini udah jauh lebih baik daripada pas dari pondok. Itu benar-benar buruk banget. Dan sekarang udah better than yesterday. Jadi saya pikir ya lebih baik kayak gini aja. Dan bukannya nggak ingin perbaiki ya, emang udah baik-baik aja. Tapi kan keadaan saat ini kan sudah mulai sering kuliah, sering ketemu. Apakah tidak ada kemungkinan kecil atau besar pun itu saya juga tidak tahu. Apakah tidak ada kemungkinan untuk nanti akan kembali lagi orang 8 itu, terutama Mbak Windy dengan si A? Apakah tidak ada kemungkinan? Menurut saya ya kayaknya nggak mungkin di keadaannya sekarang. Sampai nanti lulus pun kayaknya nggak mungkin. Kayaknya sulit banget gitu loh untuk mengembalikan orang 8 itu. Dan untuk saya sama si A juga sama-sama tidak mungkin karena dia udah menemukan teman yang mungkin udah sefrekuensi sama dia, yang bisa menerima sifatnya ya, juga. Ya, saya juga udah sama ini yang lain yang menerima juga yang sefrekuensi sama saya. Jadi ya mungkin. Jadi benar-benar tidak ada kemungkinan untuk kembali ya, untuk menata ulang yang sudah bubar, ditata ulang akan bisa kumpul lagi, itu kemungkinan yang sangat kecil ya untuk saat ini. Lalu teman-teman Mbak Windy yang saat ini bersama Mbak Windy, apakah dia juga kayak bertanya gitu, kayak kamu kok nggak sama dia lagi, kenapa, atau nggak coba sih diperbaiki gitu? Apakah tidak ada obrolan seperti itu? Dulu pas awal-awal itu pas kita awal-awal keluar dari pondok tuh banyak banget yang banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi sekarang udah jadi ya udah sih, kayak ya udahlah ngalir aja. Biasanya udah lama nggak sama si A, jadi ya udah mereka juga mengerti sendiri. Soalnya kayak pasti kan kaget ya, yang dulunya itu benar-benar kayak pet banget, benar-benar kemana-mana bareng, sekarang tiba-tiba cuma saya aja. Jadi sekarang Mbak Windy sudah benar-benar yakin ya, sangat yakin untuk tidak memperbaiki lagi pertemanan yang dulunya berdelapan sekarang jadi 2-2, 4-4 ini untuk disatukan kembali menjadi berdelapan. Bukannya tidak ingin ya, tapi
kayak kita semua, kita berdelapan ini udah nyaman dengan keadaan kita yang seperti sekarang. Tapi apakah Mbak Windy nyaman dengan pertemanan yang sekarang, maksudnya yang dua orang ini gitu? Lebih nyaman kalau menurut saya ya. Jadi saya tuh nggak enakan gitu. Jadi kalau kemana-mana ya saya sendiri. Kalau mau ikut ya ayo, kayak semisal pembagian kelompok gitu ya. Saya tuh ya saya sendiri nulis nama sendiri. Nanti kalau ada yang mau ikut ya silakan. Kalau enggak ya bikin kelompok sendiri gitu. Jadi sekarang lebih ke pasrah gitu. Iya. Kayak mau ayo enggak ya yang karena saya merasa ya yang kayak gini yang lebih baik, better daripada dulu. Kejadian ini tuh sudah Mbak Windy jalani berapa lama? Maksudnya Mbak Windy bodoh amat dengan lingkungan Mbak Windy, maksudnya dengan teman-teman Baru-baru ini. Baru-baru ini saya merasa. Dulu-dulunya masih cari-cari teman. Iya, dulunya tuh masih kayak kalau kemana-mana tuh harus sama inilah, kalau kelompok harus sama ini. Sekarang udah bodoh amat. Lebih bisa ke bodoh amat ya sekarang. Jadi lebih mentalnya juga lebih sehat, kuliahnya juga berjalan dengan lancar, iya lancar banget. Lalu Mbak Windy sekarang semester 5. Semester 5. Mbak Windy sekarang semester 5. Apakah nanti di semester 6 juga akan sama seperti ini? Sepertinya iya. Sama. Jadi benar-benar tidak ingin untuk mengulang seperti awal kuliah dulu ya. Kalau saya boleh tahu, kita kan sudah berbincang-bincang ya tadi, saya juga sudah tahu permasalahan Mbak Windy juga sudah tahu apa yang akan Mbak Windy jalani dari sini. Nah, manfaat yang Mbak Windy ambil dari awal kita pembicaraan tadi sampai detik ini tuh apa? Saya merasa lebih lega ya Bu, karena saya bisa mengutarakan unek-unek saya yang selama ini tersimpan gitu kepada Ibu. Ya gitu. Yang dulunya tidak bisa diceritakan ke siapapun, biasanya dipendam sendiri kayak sesak gitu. Sekarang alhamdulillah udah lega. Kalau gitu nanti Mbak Windy bisa kesini lagi. Maksudnya itu kayak habis ini Mbak Windy kan pulang atau kemana, tapi nanti di rumah juga direnungkan ya, maksudnya mungkin bisa diperbaiki. Kalau bisa diperbaiki ya diperbaiki, kalau nggak bisa diperbaiki ya senyamannya Mbak Windy aja gimana ya. Kalau itu bisa kita akhiri ya Mbak Windy ya, karena sudah 30 menit lebih tadi kita berbincang-bincang. Tapi saya masih menunggu Mbak Windy untuk datang ke sini lagi, nanti kita bicara-bicara lagi, kita konsultasikan apa yang Mbak Windy rasakan pulang dari sini. Terus pulang mungkin Mbak Windy ada perubahan kecil kayak saya ingin memperbaiki lagi atau enggak ya, atau enggak saya sudah lebih nyaman dengan keadaan yang seperti ini gitu ya Mbak Windy. Nanti kita bisa atur jadwalnya lewat WhatsApp atau sosial media lainnya ya. Iya, nanti saya ketemu. Iya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Mbak Windy, hati-hati. Mari saya pamit ya. Assalamualaikum.